Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ismi Tri Astuti dengan NPM 191305301, nomor absen 16 dari semester 7C. Baik, di sini saya akan membacakan sebuah cerita anak yang berjudul Si Kembar untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kajian bahasa Indonesia di SD. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita tonton bersama-sama. Baik, di sini saya akan membacakan sebuah cerita anak yang berjudul Si Kembar. Si Kembar. Rara Handayani dan Riri Handayani, sepasang anak kembar perempuan yang dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Siti Zulaika dan ayahnya yang bernama Budiman. Lahir di Jakarta pada 28 September 2010. Kini usia mereka menginjak 12 tahun. Tepat pada tahun ini, Rara dan Riri lulus dari jenjang pendidikan sekolah dasar yang ada di Jakarta. Rara dan Riri mempunyai seorang adik laki-laki yang berusia 4 tahun, Aditya Nugraha namanya. Mereka sangat sayang kepada adiknya. Mereka setiap hari bermain bersama di rumah ataupun bersama teman di sekitar rumahnya. Rara dan Riri selalu bersama sejak kecil. Orang tuanya selalu membelikan barang yang sama untuk keduanya, mulai dari baju, sepatu, tas, mainan, dan lainnya. Namun, sang kakak Rara sering merasa iri dengan adiknya Riri. Riri selalu jadi juara di kelasnya. Ia adalah siswa yang pintar dan selalu dipuji oleh kedua orang tuanya ketika ia mendapatkan juara. Rara juga merupakan salah satu siswa yang pintar di kelasnya, tetapi selalu kalah oleh adiknya si Riri. Hari pengumuman kelulusan sekolah dasar pun telah tiba. Rara dan Riri beserta kedua orang tuanya datang untuk menghadiri kelulusan kedua anaknya itu. Rara dan Riri duduk bersama dengan teman-temannya, sedangkan kedua orang tuanya duduk bersama orang tua murid yang lainnya. Acara pun berlangsung dengan lancar. Tiba saatnya kepala sekolah mengumumkan nama murid yang mendapatkan nilai paling tinggi di tahun ini. Nama murid tersebut adalah Riri Handayani. Ya, Riri Handayani, adik sekaligus kembaran dari Rara Handayani. Rara mendapatkan urutan kedua setelah Riri. Semua mata tertuju kepada mereka setelah nama mereka disebutkan oleh kepala sekolah. Ucapan selamat tak luput diucapkan dari teman mereka. "Selamat ya," ucap teman-teman Rara dan Riri. "Iya, terima kasih," balas Rara dan Riri. Ucapan terima kasih pun tak luput diberikan kepada orang tua Rara dan Riri dari orang tua murid yang lainnya. Orang tua si kembar itu sangat bangga pada mereka. Acara pun selesai. Mereka pulang dengan rasa senang dan juga bangga terhadap anak-anaknya yang mendapatkan prestasi di sekolah. Apalagi si adik Riri yang mendapatkan juara umum karena ia memperoleh nilai ujian yang paling tinggi. Rasa senang yang mereka rasakan tak begitu berarti bagi si kakak Rara. Ia iri akan kepintaran sang adik Riri. Keesokan harinya, Rara, Riri, dan adik diajak orang tuanya pergi jalan-jalan ke kebun binatang yang ada di Jakarta. Si kembar dan adik sangat senang karena bisa melihat berbagai jenis hewan yang ada di Indonesia dengan kedua orang tuanya. Setelah mereka lelah berkeliling melihat-lihat berbagai jenis binatang yang ada di kebun binatang tersebut, mereka pun kembali ke mobil untuk memakan bekal yang telah disiapkan oleh ibu dari rumah. Ibu membawakan bekal untuk mereka agar mereka tidak jajan sembarangan saat berada di kebun binatang. "Sudah siang, ayo kita kembali ke mobil untuk makan bekal yang ibu bawa tadi," ucap ibu. "Ayo Bu,
"Ayah sudah lelah dan lapar," ucap ayah membalas ajakan ibu. "Ayo ibu, ayah," tambah si kakak Rara. Mereka pun sangat menikmati bekal yang dibawakan oleh ibu. "Setelah selesai makan, kita pergi belanja yuk," ucap ayah. "Ayo ya," seru Riri. Rara yang berada di samping Riri pun mengangguk, seraya ikut mengiyakan ajakan sang ayah. "Ayah, Rara dan Riri nanti boleh membeli perlengkapan sekolah yang baru untuk persiapan masuk SMP ya?" tanya Riri kepada ayah. "Tentu saja boleh, Nak," jawab ayah. "Ayah, Rara nanti ingin membeli perlengkapan melukis boleh?" tanya Rara kepada ayah. Benar sekali, Rara sangat pandai melukis. Ia sudah menghasilkan banyak lukisan di kamarnya, dan perlengkapan melukisnya pun cukup lengkap. "Boleh sayang," jawab ayah. "Yeay, terima kasih ayah," ucap Rara yang girang. Sesaat kemudian mereka pun sampai di pusat perbelanjaan yang mereka tuju. Mereka bergegas berbelanja keperluan yang mereka butuhkan. Saat berada di toko perlengkapan melukis, ayahnya pun mendekati Rara dan mengatakan bahwa lukisan yang ada di kamar telah ayahnya masukkan dalam perlombaan lukisan. Rara terkejut dengan perkataan ayahnya itu. "Ayah serius memasukkan lukisan Rara ke perlombaan? Lukisan Rara kan tidak indah, ayah," ucap Rara kaget. "Lukisan anak ayah yang satu ini indah semua. Ayah ingin lukisan Rara tidak terbajang sia-sia. Besok pengumumannya, Rara," jawab ayah. "Besok ya?" tanya Rara dengan wajah kaget. "Iya, Rara," jawab ayah. Rara terdiam kaget dengan apa yang ayahnya katakan. Hari pengumuman pun tiba, dan acara pun dimulai. Dugaan kedua orang tuanya pun benar. Rara keluar menjadi juara 1 dalam perlombaan lukisan yang diadakan di kecamatan. Lukisan Rara sampai memukau mata Bapak Camat. Dan ya benar, Bapak Camat membeli satu lukisan anak kecil yang baru lulus SD itu. Setelah acara selesai, mereka pun pulang dengan rasa senang dan juga membawa piala di tangannya. "Ayah bangga padamu, Nak. Lukisanmu memanglah sangat bagus. Kembangkan terus bakatmu ini. Kamu tidak perlu iri dengan kembaranmu yang pintar secara akademik. Kalian memiliki keunggulan masing-masing," ucap ayah bangga sembari menasehati Rara. "Baik ayah," jawab Rara dengan senyum bangga. Rara pun tak menyangka bahwa lukisannya akan menang. Rara semakin bersemangat untuk melukis. Rara sudah tak iri lagi kepada kembarannya itu. Rara mempunyai bakat yang tidak dipunyai oleh kembarannya. Bakatnya itu membuat dirinya, orang tuanya, dan kembarannya bangga padanya. Itu tadi cerita anak yang berjudul Si Kembar yang dapat saya bacakan. Bila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.